Seorang wanita bernama Yoon Sun Hye tengah melihat-lihat sebuah rumah untuk dia tinggali. Rumah tersebut rapih, bersih, dengan ruang tamu yang luas dan memiliki 3 kamar di dalamnya. Namun, Sun Hye sedikit heran karena jendela rumahnya menggunakan teralis. Bapak penyalur rumah menjawab jika itu sengaja dipasang untuk keamanan, apalagi bagi wanita yang tinggal sendiri. Sun Hye memastikan lagi dengan bertanya, apakah rumah itu kunci pintunya kokoh? Dora? Pak Jing menjawab jika harus menandatangani kontraknya terlebih dahulu dan akan diganti yang baru. Dengan nada memaksa, Pak Jing seakan meminta Sun Hye untuk cepat-cepat menerima kontraknya. Jika memang tidak sesuai, maka Sun Hye bisa mengambil apartemen saja. 그 아파트가 낡았어도 얼마나 좋았는데. 아파트는 이웃끼리 붙어 있어서 싫어요. Sembari mengelilingi seisi rumah untuk lebih meyakinkan, Sun Hye dibuat bingung dengan salah satu kamar yang pintunya tidak bisa dibuka. Pak Jing beralasan jika kamarnya perlu diperbaiki, jadi tidak bisa digunakan untuk sementara waktu, dan Sun Hye masih bisa menggunakan 2 kamar tersisa. Namun hal ini kurang bisa diterima olehnya. Akan tetapi, Pak Jing malah marah-marah dan menyuruh Sun Hye untuk mencari tempat lain saja. Entah sengaja atau tidak, Pak Jing refleks memanggil sebutan Bu, dan ini membuat Sun Hye sedikit heran dan bertanya-tanya. 아줌마? 그거 제가 언제 그랬어요? Hal ini langsung diklarifikasi oleh Pak Jing jika itu mungkin efek dari rabun jauhnya. 집이 여기 말고는 뭐 없나? Dengan terpaksa, akhirnya Sun Hye pun mengambil rumah itu untuk ditinggali. Di malam hari, ada seorang pemuda bernama Heo Ji Wong tengah berjalan sambil bernyanyi guna menutupi rasa ketakutannya ketika berjalan di gang gelap. Langkahnya mendadak terhenti ketika mendengar suara dari sebuah rumah. Ji Wong pun langsung bergegas meninggalkan tempat tersebut sambil meninggikan suaranya untuk menutupi rasa takut berlebihnya setelah dari rumah yang gelap tadi. Suara nyanyian Ji Wong ternyata didengar oleh Sun Hye yang sedang mengerjakan laporannya. Hal ini membuatnya sedikit kesal. Saat Sun Hye tengah tertidur, tiba-tiba muncul bayangan sosok tidak diketahui yang kemudian beranjak pergi keluar rumah. Di rumah sakit, Pak Dokter tengah memeriksa kondisi pasiennya ditemani oleh Bu Heo dan rekan-rekannya. Dari hasil laporan yang diterima Pak Dokter, tidak ada perkembangan dari kondisi pasien serta hanya bisa menunggu dan memastikan perawatan penunjang kehidupan untuk pasien. Tiba-tiba, seorang pasien bernama Kim So Kyung bergumam. Pak Dokter menyuruh untuk memindahkan So Kyung apabila nanti dia sudah tersadar. Kemudian dokter dan yang lain menemui wali pasien yang sudah menunggu di luar untuk memberikan informasi ke mereka. Pak Dokter mengatakan jika mereka sudah berusaha semampunya, namun semua itu kembali ke tekad pasien untuk hidup. Namun, Ibu Hyun Min tidak bisa menerima alasan dokter tersebut. Dia hanya bisa menangis dan menunduk lesu sembari ditenangkan oleh suaminya. Kwon yang melihat hal itu merasa iba dengan Ibu Hyun Min. Kata-kata darinya membayangi isi kepala Kwon. 병원에서 뭘 할 수 있는 건데요? Saat tengah menenangkan diri dalam bilik toilet, dia dikejutkan dengan ketukan seseorang yang bertanya kepadanya. 그 의지라는 거 말이에요. 이게 어떻게 생기는 거죠? 저도 늘 궁금했어요. 저도 예전에 큰 사고를 당하고 의식불명을 겪었었거든요. 환자의 의지가 중요하다. 방법이 없구나 싶으셨대요. 제가 어떻게 의식을 되찾았는지 모르겠어요. Dari sini kita diberitahu jika dahulunya Kwon adalah salah satu pasien yang pernah mengalami dan selamat dari komanya. Namun, Kwon tidak tahu bagaimana dia bisa kembali tersadar. Hanya itu saja yang bisa Kwon jelaskan kepada orang tersebut. Merasa tidak cukup dengan penjelasan dari Kwon, orang itu memaksa untuk membuka pintu biliknya dan meminta Kwon memberitahu apa tindakannya. Orang itu tidak henti-hentinya memaksa Kwon untuk memberitahunya hingga akhirnya rasa penasaran Sun Hye membuatnya memutuskan untuk membuka dan memeriksa isi kamar yang pintunya rusak. Anehnya, saat lampu di kamar dan ruang tamu padam, hanya lampu di ruangan itulah yang masih menyala.
Jiwong yang tengah melintas depan rumah Sun Hye dibuat terkejut ketika Sun Hye membuka jendelanya. Bukannya merespon pertanyaan Sun Hye, Jiwong langsung kabur begitu saja ketika melihat Sun Hye. Entah apa yang dilihatnya hingga membuat dia lari ketakutan begitu saja. Di sekolah, saat pelajaran telah usai, Atom yang ketiduran ditinggalkan oleh teman-temannya. Hyunju yang mencoba membangunkannya masih belum bisa membuat Atom untuk beranjak dari tempat tidur itu. Di sini kita diperlihatkan untuk pertama kalinya omongan Hyunju dan kehadirannya direspon. Atom yang setengah sadar memuji para Hyunju yang rupawan, namun dia kembali tertidur. Saat terbangun dari tidurnya, Atom dikagetkan dengan kehadiran seorang siswi tengah duduk di bangku kosong yang kemarin sempat diceritakan oleh Bube. Dia bertanya apakah Atom melihatnya, karena siswi itu juga melihatnya. Nah, kira-kira siapa yang dimaksud oleh siswi tersebut? Apakah Hyunju? Di perjalanan pulang, Hyunju melihat Bu Hye-won yang berdiam diri di tengah hujan. Antara sifatnya yang baik hati atau dirinya yang terlalu polos, tanpa ragu-ragu Hyunju menawari Bu Hye-won untuk berbagi payung bersama. Saat jalan bersama, Hyunju melihat keanehan yang terjadi pada Bu Hye-won. Dia mencoba menutupi rasa ketakutannya sembari mengingat saran dari Pak Jung. Kemudian rambut Bu Hye-won mulai memanjang, jalannya yang mulai sempoyongan, dan puncaknya ketika tubuh Bu Hye-won yang tiba-tiba saja memanjang hampir 2 meter. Sontak saja hal itu membuat Hyunju sangat ketakutan. Dia pun beralasan untuk meninggalkan tempat itu segera karena ibunya meminta dia untuk segera pulang. Dengan tubuh yang bergetar karena ketakutan, Hyunju beranjak dari tempat itu. Saat dirasa sudah cukup jauh, Hyunju mencoba mengecek kembali untuk memastikan Bu Hye-won yang berada di belakangnya. Tanpa aba-aba, Bu Hye-won mengejar Hyunju yang ada di depannya. Hyunju pun langsung lari begitu saja sambil berteriak. Untung saja teriakan Hyunju didengar oleh Pak Jung dari dalam toko yang langsung bergegas keluar untuk memastikan keadaan Hyunju. Pak Jung pun menyuruh Hyunju untuk bergegas pergi saja dan dia sendiri yang akan mengatasinya. Anehnya, ketika Pak Jung membuka kacamata dan menatap ke arah Bu Hye-won mendadak berhenti dan memutar arah kembali ke tempat awal. Jadi, siapa sebenarnya Pak Jung ini? Kenapa gelagatnya sangat misterius? Saat berjalan, tidak sengaja Jiwong berpapasan dengan Lee yang tengah berjalan sendirian. Dengan insting natural laki-lakinya, dia mengajak Lee untuk berjalan bersama menggunakan payung. Lee seperti biasa saja menanggapi Jiwong, tidak seperti saat dia bertemu dengan Hyunmin atau Hyunju. Di rumah Sun Hye, keanehan mulai terjadi lagi. Dari saat Sun Hye mandi, muncul rambut panjang yang entah dari mana. Kemudian di lubang pembuangan air kamar mandi, terdapat rambut yang tersangkut. Padahal rambut milik Sun Hye tidak sepanjang itu. Sontak saja, hal ini membuatnya kaget dan ketakutan. Jiwong yang tengah lewat di depan rumah Sun Hye menceritakan pada Lee tentang keanehan rumah itu. Alasan Jiwong langsung kabur saat melihat Sun Hye membuka jendela dikarenakan sosok tinggi dengan rambut panjang yang berada di belakang Sun Hye. Ternyata selama ini Sun Hye tinggal berdampingan dengan Bu Hye-won. Apakah rumah itu menjadi kediamannya Bu Hye-won? Di sisi lain, Sun Hye melihat sosok Hye-won berada di dalam kamar. Selama ini, semua keanehan yang ada di rumah itu ternyata disebabkan oleh Bu Hye-won. Lee yang penasaran dengan sosok itu ingin mencoba untuk masuk ke dalam, tetapi dicegah oleh Jiwong. Sekali lagi, kita dibuat penasaran oleh sikap Lee yang tidak bisa ditebak. Saat itu juga, Jiwong dibuat kaget oleh jari Lee yang tidak normal. Lee langsung menjelaskan jika mereka berdua tidak terlalu berbeda satu sama lain. Lee melihat ke arah kaki Jiwong, begitupun dengannya. Jiwong terkejut bukan main saat melihat kakinya yang patah, dan merasa tidak percaya dengan kejadian itu. Sambil semboyongan, Jiwong mencoba untuk pergi dari tempat itu sesegera mungkin.
Hal serupa dialami oleh Sun Hye yang tengah panik akibat melihat sosok Bu Hyewon dan tidak bisa keluar dari rumahnya. Mereka berdua sama-sama mengalami kejadian aneh yang belum bisa dijelaskan dan masih berusaha untuk keluar dari tempat itu sebisanya. Pak Jung kedatangan Lee yang masuk dan berkeliling di dalam toko, sambil memandangi lampu yang berkedip-kedip dan kopernya. Sembari mengatakan jika dia membutuhkan sesuatu. Di akhir episode, kita diperlihatkan seorang detektif bernama Sun Sik. 말씀 좀 묻겠습니다. 경찰입니다.